Ketemu lagi dengan saya Stanley Sutrisno di Stanley Sutrisno Channel. Pemirsa, kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan progres pembebasan lahan untuk Jalan Tol Jogja Bawen, terutama untuk menanggapi pertanyaan dari beberapa pemirsa di kolom komentar terkait dengan progres pembebasan lahan untuk Jalan Tol Jogja Bawen. Nah, ini khususnya yang untuk seksi 6, yaitu Kecamatan Bawen. Nah, lebih khusus lagi itu Kelurahan Bawen. Ini saya akan sampaikan update infonya ya. Jadi tahapan yang terakhir sebelumnya yang saya juga sudah upload di konten saya itu terkait dengan penyampaian atau pengumuman ya, daftar nominatif. Penyampaian daftar nominatif untuk Kelurahan Bawen itu pada tanggal 22 Desember 2022 ya. Nah, sampai dengan saat ini atau tahapan terakhir yang bisa saya sampaikan itu bahwa progresnya adalah sekarang ini sudah sampai pada tahap appraisal. Ya, sebetulnya appraisal itu sudah dilakukan pada tanggal 8 Maret beberapa minggu lalu, beberapa hari lalu ya. Tapi karena kesibukan jadi saya baru bisa memberikan update infonya hari ini ya. Oke, saya akan menceritakan berbagi pengalaman ya, atau berbagi pengalaman mengenai bagaimana sih pelaksanaan appraisal itu seperti apa untuk proses penilaian ganti rugi lahan untuk jalan tol ya. Jadi pertama-tama yang ditanyakan itu sejak kapan menempati rumah ini, begitu. Kemudian kapan dibangun misalnya, ya kan kelihatan rumahnya direhab misalnya seperti itu. Nah itu ditanyakan kapan ngerehabnya, kapan dibangunnya itu, seperti itu. Kemudian juga ditanyakan apakah ini rumah tinggal atau dipakai untuk kegiatan lain, misalnya bisnis, seperti itu. Nah, karena kebetulan eh, tempat rumah saya, tempat tinggal saya itu juga untuk kegiatan bisnis, yaitu untuk jualan online. Nah, maka di sana ditanyakan banyak hal terkait dengan kegiatan bisnis online saya itu, begitu. Tanya bisnis apa, kemudian omsetnya, sejak kapan bisnisnya, terus omsetnya berapa. Nah, itu dilihat di catatannya. Nah, kebetulan punya saya itu data-datanya ada lengkap ya, jadi saya bikin di Excel seperti itu. Juga diminta menunjukkan untuk kecocokan data ya, cocokan data penjualannya itu yang saya bikin di Excel itu dengan yang itu apakah sama atau tidak. Nah itu waktu itu saya ditanya seperti itu. Saya tunjukkan aja, saya tunjukkan, saya buka-buka, saya perlihatkan di penjualan selama sekian tahun, sekian. Itu kan langsung bisa diakses ya di situ. Kemudian difoto itu, yang di Excel difoto, yang di apa, komputer di laptop, yang di toko online-nya itu juga difoto. Seperti itu. Kemudian juga ditanya apakah ada offline, penjualan offline juga. Nah, saya jawab ada berapa persen, sebenarnya itu ditanyakan. Oke, jadi yang cukup lama itu melakukan verifikasi terkait dengan penjualan online itu cukup lama. Kemudian ditanyakan bisnis lain lagi ada apa enggak. Nah, kebetulan di tempat saya itu saya pakai untuk kantor konsultan ya. Jadi saya perlihatkan izin-izinnya, saya juga perlihatkan apa itu papan namanya itu dan nanti papan namanya difoto juga gitu. Oke, nah setelah selesai ya kemudian diverifikasi, difoto-foto setiap ruangan difoto. Masuk ke ruangan ini, di kamar mandi, di
dapur, di kamar tidur, di ruang tamu, kamar keluarga semua difoto. Gitu. Nah, setelah itu dibikin berita acara, ada berita acaranya di situ apa yang saya ungkapkan tadi secara garis besar ditulis di situ di lembar berita acara itu. Nah, setelah itu kami tanda tangan, saya tanda tangan di situ. Di berita acaranya itu saya tanda tangan di situ. Itu ya. Jadi prosesnya nggak lama sih untuk appraisal itu. Apalagi kalau yang tidak untuk kepentingan bisnis itu cepat sekali appraisal itu. Paling 15 menit lah sudah selesai ya. Jadi seperti itu ya proses appraisal. Tidak makan waktu lama, apalagi kalau tidak ada bisnis itu menurut saya paling lama 15 menit lah, kurang lebihnya 15 menit itu selesai ya. Untuk rumah standar ya, yang tidak terlalu banyak variasi, banyak mungkin nggak tingkat juga ya, mungkin yang tingkat juga sedikit lebih lama. Oke, jadi kalau dihitung dari tanggal penyampaian daftar nominatif itu kurang lebih 2,5 bulan baru dilakukan appraisal di tempat kami di Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Nah, sebetulnya dari sini pun kita sudah bisa melihat ya bahwa targetnya itu kan dulu akhir tahun 2022 itu sudah sampai pada pembayaran 3 kelurahan atau 3 desa di Kecamatan Bawen. Untuk yang Desa Doblang dan Desa Kandangan itu sudah selesai. Nah, ini yang terakhir itu tinggal Kelurahan Bawen. Sampai saat ini baru sudah sampai pada tahap appraisal. Ya, jadi sekali lagi dari tahap penyampaian daftar nominatif itu kurang lebih 2,5 bulan. Setelah tahap appraisal, berikutnya adalah penyampaian bentuk ganti rugi atau gampangan itu pengumuman hasil appraisal semacam itu ya. Tapi sebetulnya itu penyampaian bentuk ganti rugi. Nah, itu kapan? Kalau dihitung itu biasanya itu kan 14 hari kerja sejak appraisal itu atau tim appraisal itu punya waktu 14 hari kerja. 14 hari kerja itu berarti lebih dari 2 minggu kan. Jadi kurang lebih tanggal 27 Maret itu batas akhir dari tim appraisal. Nah, berarti kemungkinan penyampaian bentuk ganti kerugian itu bisa di akhir Maret atau di awal April 2023. Kemungkinan ya. Nah, terus kalau begitu bayarannya kapan? Nah, pembayaran ganti ruginya kapan? Apakah bisa sebelum Lebaran 2023 atau setelah Lebaran? Saya sendiri belum tahu ya. Mudah-mudahan sebelum Lebaran sudah bisa dilakukan pembayaran uang ganti rugi atau ganti untungnya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan progres pembebasan lahan untuk jalan tol Jogja Bawen untuk seksi 6 khususnya Kecamatan Bawen, Kelurahan Bawen, Kabupaten Semarang. Mudah-mudahan ini informasi ini bermanfaat dan sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di kolom komentar terkait dengan progres pembebasan lahan jalan tol Jogja Bawen khususnya untuk Kecamatan Bawen. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang berikutnya. Terima kasih.